Pemirsa, selain harga beras, harga cabai di sejumlah daerah juga mengalami kenaikan. Di Pandeglang, Banten, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten naik drastis. Cabai rawit saat ini dijual seharga Rp110.000 per kilo, padahal sebelumnya harganya Rp40 hingga Rp50.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang saat ini harganya Rp100.000 per kilogram. Sementara tomat harganya juga naik 2 kali lipat dari Rp8.000 menjadi Rp16.000 per kilo. Ada penurunan, jauh penurunannya. Jadi dari omset biasanya kita nyampe 4 juta, 3 juta turun karena harganya melonjak. Itu dalam sehari? Hah? Dalam sehari. Sekarang nyampe 4 juta, 5 juta, di omset kita turun paling 3 juta, 2 juta setengah. Kenaikan harga cabai terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional di Yogyakarta. Di pasar Cebongan, Sleman, Yogyakarta, cabai merah dijual seharga Rp95.000 per kilo, dari sebelumnya Rp80.000 per kilo. Sementara cabai rawit dari Rp70.000 naik menjadi Rp80.000 per kilo. Kenaikan harga cabai ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen. Dari Pandeglang, Banten dan Sleman, Yogyakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Kembali di seputaran news yang pemirsa, 2 pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai diserbu pembeli dari berbagai kota. Pembeli mulai berburu baju muslim dan perlengkapan sholat jauh-jauh hari sebelum Pasar Tanah Abang semakin padat. Dan sudah ada Irfan Hardiansyah dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang Irfan, bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih Raisa dan juga pemirsa. Mendekati bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai oleh pengunjung. Dan memang untuk setiap tahunnya Pasar Tanah Abang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk berbelanja. Dan terpantau sejak pagi hingga saat ini banyak pengunjung ataupun pembeli yang berburu tren fashion terkini. Di antaranya para pembeli dan juga pengunjung ini berburu tren busana muslim baik wanita maupun pria. Dan untuk pakaian wanita ada berbagai varian mulai dari dress, kemudian ada juga hijab serta tunik. Sedangkan untuk pria ini ada berbagai varian mulai dari baju koko, kemudian kemeja dan juga peci yang memiliki berbagai varian dan juga warna. Dan memang untuk pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini bukan hanya dari warga Jakarta saja, melainkan ada dari berbagai warga yang dari luar Jakarta. Dan memang banyak warga yang memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang ini bukan dikarenakan, maksud kami, selain harganya yang terjangkau murah, dan juga akses menuju Pasar Tanah Abang ini tergolong mudah karena sudah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi seperti bus dan juga kereta. Raisa dan juga pemirsa, memang pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini semakin siang semakin ramai pengunjung nih. Dan jika Anda pemirsa ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang untuk tetap menjaga barang berharga Anda. Sementara demikian Raisa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh di Vihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat hari ini berlangsung tanpa perayaan arak-arakan seperti tahun lalu. Meski demikian, ribuan umat Tionghoa tetap antusias datang ke vihara untuk mengikuti sembahyang. Sejak pagi tadi bertepatan dengan perayaan Cap Gomeh, ribuan umat Tionghoa mengikuti ibadah di Vihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat. Cap Gomeh digelar di hari ke-15 pasca Imlek dan merupakan momen akhir serangkaian perayaan Imlek 2024. Meski demikian, pada tahun ini perayaan Cap Gomeh tidak digelar dengan arak-arakan dan pagelaran barongsai. Meski tidak semeriah biasanya, umat Tionghoa tetap antusias melaksanakan sembahyang di momen akhir perayaan Imlek kali ini. Umat membawa bunga dan juga buah-buahan sebagai wujud penghormatan terhadap para leluhur. Pemirsa, di tengah mahalnya harga sejumlah bahan pangan saat ini, seorang pedagang mie ayam di Bantul, Yogyakarta berani menjual mie ayam dengan harga murah. Seporsi mie ayam jumbo dijual seharga Rp8.000 dengan porsi yang melimpah dan luber.
Mie ayam luber. Begitulah masyarakat sekitar mengenal mie ayam gerobakan yang dijual Sutarno di Dusun Trisigan, Murtigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Mie ayam ini memiliki ciri khas topping bumbu dan ayam yang melimpah, bahkan luber keluar dari mangkoknya. Uniknya, mie ayam jumbo ini dijual seharga Rp8.000 saja per porsinya. Harga yang murah dan porsi jumbo membuat mie ayam luber ini laris manis. Ludes terjual hingga 700 mangkok setiap harinya dengan menghabiskan 70 kg mie dan 25 kg daging ayam. Apa enggak ini Pak? Enggak rugi Pak? Alhamdulillah Pak. Ya untung lah dikit-dikit tapi kan habisnya banyak gitu loh. Kalau paling ramai hari apa? Pernah hari Jumat, Sabtu, Minggu. Buka sejak 14 tahun lalu, mie ayam luber milik Sutarno ini ramai dikunjungi pada siang dan malam hari. Penasaran rasanya sama bentukannya mie ayamnya gimana? Setelah nyoba? Enak sih, banyak banget, sampai luber-luber. Selain porsi jumbo, Sutarno juga menyediakan menu mie ayam setengah porsi dengan harga Rp5.000 saja. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan peserta mengikuti ajang audisi Miss Indonesia 2024 yang digelar di Kota Semarang. Tidak hanya datang dari Kota Semarang, ajang bergengsi ini juga banyak diminati peserta dari berbagai kota di sekitarnya. Setelah Bandung, audisi Miss Indonesia 2024 digelar di Kota Semarang. Digelar selama 2 hari, audisi diikuti para peserta yang sebagian besar mahasiswi dan memiliki latar belakang modeling. Rangkaian audisi dijalani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, wawancara hingga foto spot yang digelar di Hotel Grandika, Semarang. Bagi saya, jadi Miss Indonesia tuh sangat membanggakan nama Indonesia ya, terutama pada wanita. Karena dengan adanya Miss Indonesia, harkat dan martabat wanita tuh lebih tinggi. Super deg-degan, tapi saya juga excited. Karena ini pertama kali saya mengikuti Miss Indonesia, audisi Miss Indonesia, maka saya merasa sangat senang dan bangga. Untuk menjadi bagian dalam ajang bergengsi audisi Miss Indonesia 2024, para peserta akan menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Kita masih cari tetap dengan 4 poin utama, benar, impresif, smart, dan social. Kemudian selain itu juga cantik dan berwawasan luas itu harus ada, serta juga memiliki bakat yang menarik ya, dan bisa di showing gitu. Selesai dari Kota Semarang, ajang Miss Indonesia 2024 akan menggelar audisinya di Kota Surabaya, dilanjutkan Kota Yogyakarta dan berakhir di Jakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan.